semua yang sudah memuja Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan pagi hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu dengan umat-Mu di seluruh muka bumi yang memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati dari pertama pembukaan, pertengahan sampai akhirnya, supaya kami boleh bersukacita memuliakan Engkau. Tuhan memberkati kami di gereja, dan Tuhan juga memberkati di jemaat-Mu yang menjaga kami, dan semua boleh bersukacita memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Haleluya. Amin. Kami bertambah dan Tuhan semakin kita. Yesus
Yesus Tuhan, mulialah namanya.
bersama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hal orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Haleluya. Saudaraku sekalian, berbagai orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, belajar berulang-ulang, dan kemudian rasa-rasanya Rasul Paulus mengapa hampir selesai penutupan suratnya itu justru membicarakan soal makan, ya, soal makan yang dibicarakan. Nah, rupanya makanan ini adalah salah satu hal yang kecil sebenarnya, tetapi itu bisa menjadi masalah yang besar dalam jemaat. Mulai pada zaman Roma itu, di kitab Roma, dan Rasul Paulus yang membahasnya ini dan memberitahukan kepada kita, itu akan menjadi hal yang sangat krusial dalam satu jemaat. Banyak jemaat itu yang berdiri pada zaman kita, bubar itu tidak jadi bersekutu lagi gara-gara makanan, karena masing-masing ingin mempertahankan tentang makanan, ya. Dan makanya kalau ketika kita ada pesta Natal atau Pasca, kita harus jaga-jaga. Dan saya sendiri itu kadang-kadang was-was ya, karena apa? Makanan itu banyak hal yang kecil, tapi Rasul Paulus sampai membahasnya dan ditulis di dalam kitab Roma. Dan yang dia bahaskan itu adalah ada orang yang di dalam gereja itu tidak memiliki iman yang kuat, gitu ya, tidak memiliki iman yang kuat, tetapi dia datang oleh karena ada makanan, gitu ya, jadi ada makanan. Wah, itu ada kebaktian ini, hebat ini orang Kristen, aku mau datang lah, gitu ya. Tapi imannya tidak baru belajar firman Tuhan, sehingga yang dipikirkan itu adalah makanan, gitu ya. Jadi masih taraf yang baru. Nah, Rasul Paulus mengatakan itu kalau ada orang yang baru beriman, bahkan orang yang sudah lama tapi belum bertumbuh imannya, jangan mempercakapkan pendapatnya, itu biarin aja. Kalau pendapatnya orang itu kan sesuai dengan pengetahuan, ya, sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan perkembangan jiwanya, dan sesuai juga mungkin dengan pergaulannya, maka cara berbicaranya juga semakin lama semakin bagus, ya. Dan firman Tuhan ini menjelaskan pada waktu itu ada orang yang datang ke gereja, dan rupanya orang-orang jemaat di rumah itu yang sudah luar biasa imannya itu masih senang gosip, masih senang membicarakan hal yang ini. Ah, kamu suka makan sayur-sayuran saja ya? Yang lain mengatakan, wah nggak bener tuh, makanan sayuran dulu nggak sehat itu. Ini yang bener itu makanan campuran. Jadi ada yang vegan, itu artinya itu makan sayur tanpa makan yang lainnya, terutama daging. Tapi yang satu itu vegetarian. Orang vegetarian itu memang suka dengan sayur-sayuran, tapi masih mencicipi makanan yang lain. Jadi, baik itu mungkin lauk ya, udang atau semacamnya itu. Nah, mereka berdebat soal itu dalam berjemaat. Bisa bayangkan adalah serunya gereja. Makanya situasi ini itu sampai pada zaman kita, zaman modern. Dan ada gereja yang
sampai kalau Natalan itu tidak seperti kita. Kalau Natalan seperti kita kan menyediakan makan ala kadarnya, baru pulang baru dikasih, ya kan. Tapi ada yang gereja yang masuk itu kalau Natalan sudah dikasih bingkisan dan itu dipraktekkan, lalu dikasih bungkusan, lalu di dalam tasnya itu sudah ada permen. Jadi kadang-kadang kan anak-anak Tuhan kalau kebagian kan ngantuk, dikasih permen di situ, permen kopi ya, supaya dia makan sambil kebagian makan permen. Terus kemudian ada rotinya, ya, 1 atau 2, gitu. Terus kemudian ayat emas, mungkin juga ada kipasnya, ada untuk ini, dan kemudian ada souvenirnya. Gitu. Ini bagus nggak? Oh bagus untuk menarik orang supaya datang ke gereja. Tapi kita tidak boleh berdasarkan hal ini. Aku ke gereja lah. Kenapa? Itu kan ada hadiah yang baru masuk itu sudah dikasih ke dia. Ya. Dan kadang-kadang orang yang maunya enaknya, sehingga ketika ibadah itu Natal itu tidak konsentrasi tentang pemberitaan firman Tuhan. Justru konsentrasinya meriahkan Natalan itu, ya. Sehingga menjadi kebiasaan biasa yang tidak membawa pertumbuhan iman. Seharusnya kan Natal harus memberikan pertumbuhan iman, ada hal yang baru dalam iman kita. Nah, saudara, ada yang praktek yang seperti ini, ketika pulang masih dikasih lagi, kan? Dan puji Tuhan kita tidak melakukan hal itu, walaupun itu bagus, tapi ya kalau bisa kita mampu, kita mau melakukan, tapi tidak boleh menjadi hal kebiasaan yang membuat orang Kristen itu jadi persepsinya itu kalau ada perayaan pasti nanti satu ada dapat kantong yang isinya itu COVID, ya. Bisa bayangkan pendetanya khotbah semua makan permen, ada yang makan roti gitu. Jadi ibadahnya di mana ini ya? Ya kan jadi aneh, tapi ada yang maksudnya begitu. Saya kalau dapat seperti itu saya akan bukan masalah mengeluh, jadi mau ibadah atau nonton bioskop gitu ya. Nah, saudara itu memang ada, dan di zaman Rasul Paulus itu sampai ada orang yang mati-matian mempertahankan kelompoknya itu vegan. Pokoknya saya makan sayur saja, yang lain, wow nggak sehat itu, harus sayur dan makanan yang lain. Sampai segitunya, sehingga Rasul Paulus itu membicarakan itu di dalam kitabnya ini, ayat 2. Ya, sampai kayak begini. Dan itu diberitahukan kepada umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Yang namanya orang Kristen sudah ada gitu, tapi kita dicatat di sini oleh Rasul Paulus supaya jemaat Tuhan tidak lagi membicarakan soal yang kecil ini, gitu ya. Jadi ya udahlah, kita terima syukur, ada makanan puji Tuhan, ada makanan puji Tuhan. Karena ke gereja itu yang paling utama adalah memberi makan jiwa kita. Karena jiwa kita itulah yang butuh makanan pikiran kita supaya terus berkembang, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Kalau makanan kita bergantung terus kepada jasmani, kita akan rugi. Ya, artinya itu sepanjang hidup kita. Makanya ada di ayat yang lain, kalau kita hanya mengandalkan makanan itu, kita akan rugi. Tuhan sendiri kan juga mengatakan manusia hidup bukan hanya karena roti saja, tapi karena firman Tuhan. Jadi ini penting ya. Terus yang ketiga, nah kalau kita sampai ditulis seperti ini, seharusnya pada zaman itu orang-orang Kristen di Romawi itu harusnya malu, gitu ya. Jadi orang-orang Kristen di Roma itu harusnya malu. Karena apa? Nah, zaman itu orang Kristen itu dianiaya oleh Nero, Kaisar Nero. Setiap pagi itu
harus ada korban, yaitu orang Kristen yang diikat di tiang, lalu dikasih tir, lalu dibakar. Ya, kalau malam juga seperti itu, atau beberapa orang Kristen yang diikat di tiang kiri kanan, dikasih tir, lalu dibakar. Bisa bayangkan ya? Yang hebatnya menurut Kaisar Nero itu, wah hebat ini, nyala-nyala ini. Tapi di sisi yang lain, kok tega amat orang Kristen zaman Romawi itu membicarakan soal makanan yang tidak begitu penting, yang harusnya kan gimana caranya supaya penderitaan orang-orang Kristen itu didukung, kan gitu, yang di penjara itu didukung. Tapi sekarang ini ada orang yang sampai menghina satu sama lain. Ini kayak seperti jomplang ya, tidak seimbang. Yang satu orang Kristen dikejar-kejar, dipenjarakan, dibunuh, diadu dengan binatang. Tapi ada juga orang Kristen yang masih menghiraukan hal-hal yang kecil seperti ini ya. Jadi saling menghina soal makanan. Nah itu tidak penting menurut Rasul Paulus, tetapi juga hal-hal yang kecil ini jangan sampai kita membuat orang lain itu menjadi batu sandungan. Kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mau percaya kepada Tuhan lebih jauh. Makanya Tuhan Rasul Paulus mengatakan jangan menghakimi orang yang makan itu. Udahlah, kalau mau makan sayur saja setiap hari silakan. Ya, kalau ada orang yang suka makan sayur sama daging, ya udahlah silakan. Kalau zaman kita, kalau ada orang yang suka makan goreng-gorengan, ya silakan, tidak jadi masalah, gitu ya. Tidak jadi masalah. Yang penting itu membuat kita sehat atau tidak, gitu ya. Dan yang Tuhan atau Rasul Paulus menuliskan kepada kita ayat yang keempat itu sampai pindah kepada orang lain. Tadi makanannya sekarang malah menghakimi orangnya. Nah ini kan sudah melebar. Tadinya soal kamu kok makan itu, kok makan sayur, kamu kok nggak makan sayur, itu sekarang malah pindah kepada orangnya. Nah ini yang tidak persoalan itu bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Nah ini yang berbahaya kalau ada terjadi dalam jemaat. Karena sekarang siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba-hamba orang lain? Ya, sampai segitu saja gara-gara makan itu tadinya itu saling mengolok, saling menghakimi kok makan seperti itu. Sekarang malah meningkat lebih panas lagi. Ya itu orangnya sekarang, bahkan orang lain yang dihakimi, yang dituduh seperti itu. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Rasul Paulus itu memberi tengah, memutuskan soal-soal itu dengan kata, tetapi jangan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang artinya, ya yang lebih baik adalah kita tidak perlu menghakimi hal-hal yang kecil yang bikin ricuh dalam berjemaat sehingga tidak menjadi berkat, tetapi mari kita mau menengok yaitu tentang imannya, bagaimana iman seseorang itu. Dan itulah yang harus kita teladani. Jadi kalau ke gereja kemudian ada orang yang sangat beriman walaupun mungkin pakaiannya jelek, penampilannya biasa-biasa, tapi imannya luar biasa, aku ke gereja beribadah dengan sungguh-sungguh, harusnya hal itu yang dibicarakan. Wah, hebatnya imannya orang itu, harusnya begitu. Nah, Rasul Paulus itu menghendaki yang seperti ini yang dibicarakan dalam kitab Roma ini. Ketika saya membaca ini, bukan betapa hebohnya orang Kristen itu. Ya, ini kan jadi makan sayur tidak sayur lalu menuduh orang lain. Sekarang bukan soal makanan, pindah kepada tuduh yang lain. Ya, masih gereja itu waduh. Ya, padahal situasi gereja menurut Rasul Paulus itu yang kita bahas itu banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Tapi juga ada orang Kristen yang memikirkan hal yang seperti ini. Ya, puji Tuhan, di gereja kita tidak ada ya. Kita fokus untuk
memuliakan nama Tuhan. Oke, yang kelima, ayat kelima. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, sekarang saudara setelah menuduh bicara soal orang kurang beriman, makan lalu menuduh orang lain. Nah, sekarang kemudian berkembang lagi masalahnya. Yang satu di jemaat itu menganggap kita ini harus melakukan ibadah seperti Musa. Kita harus melakukan ibadah korban, ucapan syukur, korban pembelian, korban bakaran, korban, dan hari-hari itu ada pesta pondok Daud, ada pesta Yom Kippur, ya, yang dibicarakan itu, yang menganggap adalah orang-orang ini itu hari-hari penting, dan itulah yang akan membawa kepada kita kepada keabadian. Artinya kalau kita melakukan tanggal-tanggal itu sesuai aturan yang diberikan kepada orang Israel melalui Musa, dan itu bisa masuk surga. Jangan itu. Nah, saudara. Tapi Rasul Paulus mengenai orang-orang yang seperti ini bahwa sebenarnya bukan masalah hari yang kita lakukan. Jadi kayak kita melakukan hari Paskah ya, wah Paskah kita lakukan. Berarti kita nabung apa kebaikan, nabung amal. Kebaikan kita sehingga kita punya 1 poin. Nanti hari Natal kita nakalan, dapat 2 poin, lumayan, berarti 1 tahun dapat 2 poin. Nanti kalau ada kebaktian pajak, wah 1 poin lagi. Berarti ada kebaktian ada kebaktian tengah minggu, ada kebaktian hari Rabu, lalu kita sepakati kalau kita mengatakan, wah aku sudah dapat poin banyak nih tahun ini. 10 poin, berarti nanti aku masuk surga dong, gitu ya. Jadi ada orang yang beranggapan yang seperti ini, tetapi Rasul Paulus mengatakan adalah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, mengembalikan kepada kita apakah hari-hari raya seperti yang dilakukan dalam perjanjian lama, lalu kemudian ketika orang Kristen masuk dalam perjanjian baru, lalu melakukan kegiatan-kegiatan itu dianggap itu nabung untuk masuk surga. Nah, Rasul Paulus mengatakan kembali kepada keyakinan kita. Masa kita mau perjamuan kudus, itu 1 poin nanti masuk surga kita. Harap. Kalau seperti itu, maka kita menjadi yang namanya agama kita agama legalistik, ya, legalistik. Atau kalau legal berarti masuk tuh kita. Nah, kita bukan legalistik, tapi kita campur yang mana yang di hati nurani kita yang sesuai dengan firman Tuhan, mari itu kita lakukan. Nah, apakah kita setiap melakukan ibadah begini lalu cari poin untuk masuk surga? Enggak. Kita sengaja masuk ke gereja ini adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tanpa ada embel-embelnya. Ini 1 poin ya. Kalau kebaktian 1 tahun ada 65, bahkan lumayan saya bolongnya baru sekali ya. Wah, bukan begitu ya kan. Kita tidak datang ke gereja untuk mencari poin supaya kita mendapatkan berkat Tuhan, bukan. Tapi kita datang ke gereja adalah sesuai dengan hati nurani kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita sedang memuji memuliakan nama Tuhan. Sudah tahu ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, malaikat itu datang. Apa yang dilakukan malaikat? Bukan malaikat langsung, halo, bukan. Kalau begitu datang ke dunia ini, malaikat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dia bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan karena Tuhan datang ke dunia ini. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita di surga salah satunya adalah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kita beribadah ke gereja yang seperti ini, kita itu memuji memuliakan nama Tuhan, dan itulah yang kita lakukan hari-hari ini. Jadi saudara sekalian, janganlah kita seperti
dengan jemaat Roma yang menghitung-hitung hari ini yang bagus. Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus memuji memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan itulah yang menolong dan memberkati kita. Nah, saat ini kiranya firman Tuhan ini menolong kita, menghibur kita. Hal ini memang menurut firman Tuhan ini hal-hal yang kecil, tapi hal-hal yang kecil itu kalau dibiarkan itu akan menjadi hal-hal yang besar yang menyusahkan jemaat di dalam ibadah. Dan ini terjadi pada jemaat Roma yang dipimpin langsung oleh Rasul Paulus itu. Tapi kita boleh mendapatkan pelajaran yang berharga. Mari kita tetap fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun apa yang terjadi dalam keadaan gereja kita, sekitar kita, tetaplah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, supaya kita kembali ke hati nurani kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, kiranya firman ini biar memberikan kekuatan yang baru bagi kita dan memberikan kekuatan yang baru bagi iman kami, supaya kami selalu mengandalkan akan Engkau. Kami tidak perlu melihat hal-hal yang kecil yang selalu mengganggu kami untuk fokus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar akan firman ini. Kami perlu mengumpamakan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam pikiran dan hati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita setiapkan pujian jalan hidup orang benar diterangkan oleh cahaya firman Tuhan.
di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan ya setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan dan kami dari kita semuanya itu Tuhan. Biarlah firman Tuhan juga boleh bergerak dalam kehidupan kami, untuk kami boleh betul berkata, untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya semuanya berdasarkan firman Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anakmu hari ini, jemaat Tuhan dimanapun berada, boleh diberkati Tuhan, boleh dikuatkan melalui firman Tuhan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami juga banyak hal yang tidak mampu kami mengerti Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu secara luar biasa yang akan menolong kami untuk memahami, untuk mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau berkati kehidupan setiap jemaat Tuhan yang hari ini hadir Tuhan. Kami percaya apapun pergumulan hidup kami, Engkau lihat, Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau juga memberkati Bapak Pendeta Lukas yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biar Kau berkati dia, Kau berikan kesehatan buat dia, sehingga dia mampu terus melayani Engkau Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dan kami percaya Tuhan Kau berkati beliau berlimpah di dalam kehidupan beliau ini Tuhan. Dan biarlah apa yang Bapak Pendeta serta keluarga butuhkan, biarlah Kau cukupkan. Engkau mengerti setiap anak-anak Tuhan yang datang kepadamu. Engkau mengerti dan memahami setiap pergumulan, persoalan semua jemaat Tuhan, juga keluarga di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau menolong kami setiap kami Tuhan. Kami boleh bersandar dan berharap hanya padamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekali lagi keluarga Gembala dimanapun mereka Kau tempatkan, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi siapapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati jemaat Tuhan juga yang hadir hari ini maupun yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh menjadi berkat di mana mereka ditempatkan. Biar di situ nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui setiap tingkah laku, tutur kata jemaat Tuhan yang Kau tempatkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kehidupan kami dan berselamat dalam tangan-Mu Bapa. Engkau menolong kami, apapun yang kami kerjakan biarlah Tuhan buat berhasil. Kau menjadikan kami kepala dan bukan ekor, dimanapun kami Kau tempatkan, disitulah berkat Kau curahkan buat kami, buat orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Kami akan menyambut pesta demokrasi di bulan Februari nanti. Biarlah Kau memberikan keamanan buat bangsa kami Tuhan. Biarlah pesta demokrasi ini menjadi sesuatu hal yang baik dan tidak mendatangkan kekacauan, tidak mendatangkan apapun bentuknya Tuhan yang akan mendatangkan kerugian bagi negara kami maupun bagi masyarakat Indonesia secara umumnya dimanapun mereka berada. Biarlah melalui pesta demokrasi ini Tuhan Kau memberikan menetapkan pemimpin yang baik, pemimpin yang memang Kau pilih untuk kami Tuhan, dan siapapun itu nantinya Bapak kami percaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami boleh menerima semuanya dengan baik dan kami boleh bersama membangun bangsa Indonesia ini juga dengan baik. Kau biarlah kita hikmat pada marifat buat seluruh masyarakat Indonesia ini boleh menyuarakannya dengan baik dan boleh menerima juga kekalahan juga dengan baik Tuhan. Dan kami boleh berjuang bersama untuk bangsa Indonesia ini semakin baik, semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami percaya Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan menolong juga bangsa ini untuk keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini Tuhan. Dan biarlah kedepannya bangsa ini boleh semakin dimenangkan dari segala kekacauan Tuhan, dan biarlah tidak ada kekacauan, tidak ada apapun bentuknya yang akan merugikan, yang akan mengadu domba setiap masyarakat Indonesia. Yang biarlah masyarakat Indonesia boleh kembali melakukan aktivitasnya dengan damai setelah pemilu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau senantiasa beserta dengan kami.
Sekali lagi, inilah kami Tuhan dan anakmu, kami percaya, kami keluar dari tempat ini, berkat Tuhan melimpah atas kami, berkata Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, menyertai setiap kami, anak-anakmu Tuhan, dimanapun kami melangkah, di situ ada berkat Tuhan yang mengalir untuk kami. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah namamu, kami juga berdoa buat persembahan kami, biarlah kau berkati persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapanmu. Persembahan kami kecil ini kami percaya Tuhan, Engkau berkatinya dan Engkau menjadikannya sebagai sesuatu yang berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu secara keseluruhan ini Tuhan, pelayananmu. Biarlah apapun yang jemaat-Mu lakukan, apapun jemaat berikan hari ini Tuhan, kami percaya jemaat memberikannya dengan hati, jemaat memberikannya dengan apa yang kami miliki Tuhan, dan biar kami boleh belajar untuk memberikan seperti seorang ibu janda yang memberikan dari ketidakpunyaan dia Tuhan. Biar kami juga belajar untuk memberikan yang terbaik dari Tuhan. Tunggu jiwa roh kami untuk kami persembahkan padamu. Terima kasih Tuhan sudah kami serahkan sekali lagi semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami, berkati jemaat Tuhan, berkati pelayan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biar nama Tuhan yang kasih ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Baik, saya juga Ibu Saudara kita berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasul kita, masing-masing kita berkata, aku percaya Allah masih pada dan kepada Yesus Kristus yang meninggalkan kita, yang dari Tuhan Yesus sesuai dengan Dia, yang menjadi segala bisa secara mati dan kita turut dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, aku percaya pada Kudus gereja secara persekutuan Allah Kristus Tuhan dan hidupnya. Baik, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kita lepas akan menutup kita di dalam doa.
juga kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah kami hari ini, sehingga kami memiliki harapan yang baru dari Tuhan, dan kami boleh bersyukur karena segala sesuatu yang kami dengarkan dalam firman itu boleh menetap dalam pikiran maupun dalam hati kami. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang di gereja dengan segala pergumulan, dengan keadaan apapun, dari sakit penyakit, dari kelemahan tubuh, dan dari harapan-harapan yang belum tercapai. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang menjaga kami di sosmed. Tuhan juga memberkati mereka sehingga nama-Mu boleh ditinggikan dan dipermulahkan. Tuhan memberkati usaha bisnis dari jemaat-Mu. Kiranya Kau membuat berhasil supaya mereka boleh mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar dari tingkat yang paling rendah sampai dari perguruan tinggi. Tuhan memberkati dalam kesehatannya, bahkan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan. Tuhan memberkati supaya anak kami boleh berhasil dan nama-Mu boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kami untuk berpisah satu sama lain. Hanya Tuhan menolong kami sampai di rumah kami, bertemu dengan keluarga kami. Di sana ada damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan kami akan kembali lagi minggu yang akan datang untuk beribadah kembali bersama dengan saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumah masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, kita kasih melalui Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita tetap setia mulai siang hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita untuk masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Lagi yang akan datang di jam pertama. Tuhan Yesus memberkati.